Kalau takbiran sebelum menyembelih, nah itu sudah di luar apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kadang-kadang kan ada yang mengajak takbiran dulu, itu kemudian menyembelih. Jadi cukup singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah ditambah-tambah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mursian mursitu mursian sakitu. Tambahan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, dia berkata, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari nahar atau Idul Adha itu tiba saat dalam perjalanan. Maka kami bersama-sama melakukan kurban. Ibnu Abbas para sahabat Allah melaksanakan kurban. 10 orang untuk seekor unta. Yang biasa dalam kitab-kitab fikih disebut dengan kalimat minal ibili. Ibil bukan jamal. Beda maknanya. Kalau jamal unta secara umum, tapi kalau minal ibili unta yang memang sudah masuk dalam spesifikasi untuk bisa dijadikan hewan kurban. Dan 7 orang untuk seekor sapi. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi Rasulullah ketika melakukan perjalanan dengan Ibnu Abbas dan para sahabat tiba-tiba mendatangi atau mendapati Idul Adha. Kemudian Rasulullah berkurban menyembelih seekor unta untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Kalau kurang daripada itu, boleh napa mboten Bapak Ibu? 1 ekor sapi untuk 2 orang. Sama. Nanti kan kadang-kadang ada di masjid-masjid, ada panitia kurban, iuran kurban, tabungan kurban, jangan arisan kurban, nggak boleh. Nah, kemudian pesertanya baru 5, maka tidak jadi. Lah, anu 5 ya rasa ya, kok tadi itu rasa tidak baik lah. Besok tahun besok. Nah ini tidak benar. Baik 5, 4, 3 boleh. Cuma maksimalnya 7. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam penyembelihan ibadah hewan kurban, Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan tuntunan yang sudah kami rangkum dalam catatan. Yang pertama, ketika menyembelih harus menggunakan pisau yang tajam. Ampun beduk sing kodol dikawal. Bawalah pisau atau golok yang terbaik. Kadang-kadang ada yang sengaja menjual khusus untuk menyembelih hewan kurban. Tujuannya agar hewan yang disembelih tidak tersakiti dengan terlalu lama. Adab atau etika dalam menyembelih ini merupakan perintah yang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan itu artinya berbuat baik, masuk dalam hal menyembelih. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah
misalkan berburu binatang, atau misalkan dalam peperangan yang dibolehkan kita membunuh musuh, maka bunuhlah dengan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaklah kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihan. Bapak Ibu barangkali yang pernah menyembelih binatang, apakah itu ayam atau mentok dan lain sebagainya, bandingkan ayam yang kita sembelih, yang satu begitu disembelih langsung mati, yang satu masih hidup, bahkan bisa jalan-jalan meskipun sudah ya lehernya sudah penuh. Kira-kira perasaannya beda apa enggak? Beda Mas. Ini syukur boy ya kelas ya. Apa aku salah sebenarnya ya? Kayaknya pas sama dengan menyiksa. Oleh sebab itu pantas Allah menganjurkan untuk dengan pisau yang tajam. Demikian juga dalam masalah peperangan yang dibolehkan membunuh musuh-musuh Islam, maka bunuhlah dengan cara-cara yang lain. Kedua, jangan mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Siapa tahu di antara kita tugaskan di lingkungan masyarakat setempat untuk menyembelih hewan. Nggak wungkal segede banget. Kalau malah sengaja diasah di depan hewan yang akan disembelih, itu tidak boleh. Jangan mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Sebab hewan akan merasa takut atau justru stres saat melihat pisau di hadapan. Adab atau etika ini juga memiliki dasar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan yang akan disembelih. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Huwaidiyah, hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisinya dihadapkan ke arah kiblat, kemudian badan dari hewan kurban itu diarahkan ke cara Jawane mujur ngalor ngidul, kepalanya ke selatan, posisi lehernya dihadapkan ke kiblat, ke arah barat. Nah, kemudian yang akan menyembelih posisinya di arah timurnya binatang yang akan disembelih. Inilah dalam agama kita, dalam hal masalah yang demikian juga itu diaturnya. Yang keempat, yaitu membaringkan hewan yang akan disembelih searah dengan perut sebelah kiri. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita akan menyembelih binatang kurban, sudah direbahkan, kepala sudah diarahkan ke arah selatan, kaki ke arah utara, kemudian leher ke arah kiblat atau ke arah barat, maka sebagaimana Imam An-Nawawi dan para ulama sepakat, cara membaringkannya hewan yang benar itu ke arah kiri. Jadi di lambung, di perut kita yang akan menyembelih di sebelah kiri, bukan kanannya. Jadi posisinya agak miring. Tangan kanan
untuk menyembelih, kemudian kaki kita yang akan menyembelih menginjakkan ke lehernya. Yaitu yang kelima, dengan menginjakkan kaki di leher hewan, bukan di kepala hewan, tapi di leher. Apa malih boksinya kali jase. Adab ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW meletakkan kakinya di leher hewan kurban yang akan disembelih. Hitam, bagian lehernya, bukan bagian kepala. Kemudian membaca basmalah dan membaca takbir Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian baginda Rasul menyembelih 2 ekor domba atau kambing dengan tangannya sendiri. Yang ini kemudian oleh para ulama fikih, jumhur ulama menyampaikan bahwa sunnahnya ketika kita berkurban itu disembelih sendiri, bukan menyuruh orang lain. Itu sunnah. Bagaimana Rasulullah berkurban. Karena dengan menyembelih sendiri, tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membayangkan, ya Allah, saya sedang melaksanakan anjuranmu, perintahmu, mengikuti sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan menyembelih putranya Ismail, yang kemudian diteruskan oleh baginda Rasulullah. Naik boten peti. Ini bang di. Kadang-kadang kan tidak semuanya punya mental. Oh yang enak tak sembelih dewek enak. Aku biasanya beli wong dewan. Nah, itu. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak punya mental. Makanya ini Pak Bambang kemarin menyampaikan ada diklat apa Pak Bambang? Sulaikan apa? Ya. Cara-cara menyembelih binatang kurban. Nah ini sebenarnya di Tarjih Muhammadiyah sudah disampaikan. Posisinya bagaimana, adabnya, etikanya bagaimana. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita kuat mental, mampu, bisa, hendaklah lebih baiknya disembelih oleh kita. Jadi dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan ibadah kurban atau biasa disebut dengan udhiyah atau taqiyah, tentunya ada syarat-syarat bagi orang yang berkurban. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Kalau tidak Islam tidak sah. Dengan gak ada bos, gak ada atasan, gak ada tetangga, kaya, kebetulan non Muslim, tidak perlu bos. Besok kurban ya bos ya. Tidak perlu itu. Sebab bukan Muslim. Jadi syaratnya Muslim. Bagaimana kalau non Muslim toh ikut menyumbangkan? Kota-kota besar ada bos-bos non Muslim menyumbangkan, sengaja membelikan hewan kurban, disedekahkan untuk masyarakat, boleh, tetapi tidak dihukumi sebagai ibadah. Dia mendapatkan pahala hanya di dunia saja, tidak mendapatkan pahala yaitu berupa kebaikan antar sesama manusia. Bagaimana saya pernah membaca sebuah tulisan salah satu bos perumahan di Jakarta. Dia sudah membangun ratusan masjid sebagai tempat ibadah untuk orang Islam. Namun karena dia non Muslim,
maka ya hanya mendapatkan pahala di dunia saja berupa kebaikan sanjungan antar sesama manusia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat berkurban yang kedua adalah istita'ah, memiliki kemampuan, mampu untuk membeli hewan kurban dan sekaligus menghabiskan jumlah uang yang tidak sedikit untuk biaya rampainya. Maksudnya tidak serta-merta misalkan saya mampu membeli seekor kambing, kemudian saya tuntun, saya taruh di Masjid Al-Azhar, saya serahkan ke Pak Haji Saiful Anam, Pak niku kurban kula niku sembelih ngana lah dua urusan ini. Nah, tidak boleh yang semacam itu. Tapi harus ubi rampainya juga termasuk dalam hal pembiayaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Kemudian syarat yang ketiga adalah balighun wal aqlu sehat. Sudah balik dan berakal sehat. Laku kurban kalau anakku senang paut. Nah itu belum kewajiban, belum terkena hitam. Meskipun mampu ya hanya sedekah biasa, tidak dihitung sebagai ibadah kurban. Karena balik dan berakal sehat itu menjadi tanda bahwa dia sudah terkena hitam perintah untuk beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat syarat berkurban adalah merdeka. Bukan hamba saya, bukan budak, tapi seorang yang merdeka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berkurban berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipahami bahwa hal-hal yang boleh dilakukan oleh shahidul kurban yang pertama adalah memakan daging kurbannya. Kadang-kadang ada di masyarakat masih ada yang menganggap bahwa ketika kurban tidak boleh yang berkurban untuk memakan dagingnya. Ada yang anggapan itu. Tapi dalam tarjih Muhammadiyah, fikih tarjih di sini disebutkan boleh bagi yang berkurban untuk memakan dagingnya. Yang kedua, membagikan seluruh bagian dari hewan kurban seperti daging, kulit, dan aksesoris hewan kurban, misalkan tanduknya, dengan membeli seekor sapi atau seekor kambing yang gagah, kemudian gemuk, memiliki tanduk yang sangat bagus. Kemudian begitu sudah diserahkan ke panitia kurban atau sudah disembelih, kemudian punya angan-angan, genggo anu sungune bagaikan Allah meratakan aku baik, atau pesen panitia, aku jadukna kaine ya buntut ditimbang ternyata 8 ton hampir sekilo. Nah ini tidak boleh, harus dengan keikhlasan semua boleh untuk dibagikan, tidak boleh kemudian dipesan apakah itu daging, kulit, atau aksesoris. Yang ketiga, menyedekahkan kepada fakir miskin. Sedekahkan. Kalau saya membaca dalam kitab Al-Adhar An-Nawawi dan juga di dalam kitab Fikih Sunnah Syekh Sabiq, itu ulama-ulama fikih, tapi tidak disebutkan tarjih di sini. As-sulus li sahibil kurban, sepertiga untuk yang berkurban. Wasulus lil fuqara wal masakin,
sepertiganya untuk para fakir miskin. As-sulus lil aqrib wal aghniyah. Untuk para kerabat, kerabat itu saudara-saudara kita. Wal aghniyah dan orang-orang yang mampu. Jadi orang yang mampu membeli daging kurban dan orang miskin itu pun boleh untuk dikasih daging kurban. Ini nanti ada hadis. Kemudian, nah ini memberikan kepada orang yang berkecukupan. Ini sesungguhnya sesuai apa yang dituliskan dalam fikih tarjih Muhammadiyah. Setelah saya cek dalam kitab-kitab fikih, antaranya di Al-Azhar dan dalam Syafiq sama, cuma dibahasakan dengan bahasa yang lain. Kemudian dibolehkan untuk memanfaatkan kulit hewan kurban. Boleh untuk dimanfaatkan untuk yang lain. Kalau misalkan dibagikan, dipotong-potong, apalagi masih ada rambutnya, malah justru dimasukkan di tas, di kresek, di plastik, malah dibuang. Lebih baik dimanfaatkan untuk yang lain, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Sedang yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul kurban, satu, menjual bagian dari hewan kurban, baik itu dagingnya, kulitnya, atau yang lainnya, dijual. Misalkan ya, sewu Pak Haji Sentot dapat beliau berkurban, kemudian di samping dapat daging dari hewan kurbannya, kemudian dari yang lain, udah ada akeh temen dia nang kulkas, perisirai ngantek ora cukup latak dol bae lah, separuh mari bakul bakso. Nah ini nggak boleh. Ini boten angsal daging kurban untuk dijual. Kemudian yang tidak dibolehkan juga memberikan bagian dari hewan kurban atau daging hewan kurban sebagai upah penyembelihan. Terus anjing nek pas kita kurban tidak boleh nek cara Jawane ngupai wong sing nyembelih kalayan daging kurban. Dia tak upai lah 2 kilo atau 5 kilo. Itu maksud nasab. Dari mana upahnya? Diambilkan dari dana yang lain. Makanya di masjid-masjid di kita, di lingkungan masyarakat kita itu kan panitia sudah mengkalkulasi. Misalkan per orang jatuhnya 2.500.000, kemudian ditambah yang 200 jadi 200.700.000, yang 200.000 untuk biaya operasionalnya, termasuk untuk yang menyembelih, bukan dari daging kurban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal pendistribusian atau pembagian daging kurban ini disebutkan satu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28. Monggo nanti dicek. Yang kedua masih dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36. Kalau ayat 36 itu maknanya tentang bahwa kurban adalah termasuk syiar agama Allah. Min sya'airillah. Penyembelihan hewan kurban termasuk syiar agama Allah. Kemudian hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu diberikan kepada orang-orang yang sengsara, du'afa, fakir miskin, dan orang-orang yang merasa cukup. Inilah yang disebut dengan aghniyah. Jadi orang yang cukup, yang kaya, yang mampu membeli daging kurban tetap boleh untuk mendapatkan
diberikan daging kurban. Kemudian lisailin au ghairis sa'ilin, untuk para peminta-minta, pengemis maupun ghairis sa'ilin, orang yang tidak ngemis, yang tidak minta. Makanya mohon maaf, ini pengalaman saya waktu saya di Madinah di sana, itu kalau pas Idul Adha saya dengan teman-teman jalan-jalan di kampung. Tujuannya hanya jalan-jalan, pengen tahu suasana Idul Adha di sana. Tiba-tiba dari setiap rumah itu ada yang manggil, Muhammad, Ta'ali. Karena tidak tahu, tidak kenal nama saya, karena manggilnya Muhammad. Muhammad, Ta'ali. Muhammad, sini. Saya mendekat ke arah orang yang memanggil saya. Anda Muslim? Kamu Islam? Saya jawab, nah. Indonesia? Masya Allah. Masih begitu. Indonesia? Langsung. Adalah ambil ini daging kurban. Meskipun saya tidak minta-minta. Dan tujuannya bukan untuk mencari. Inilah hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi daging kurban diberikan baik kepada as-sa'ilin, orang yang meminta-minta, atau ghairus sa'ilin, atau orang yang berkecukupan yang tidak minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada balik, bolehkah membentuk kepanitiaan kurban? Dan bagaimana model kerjanya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah membentuk kepanitiaan kurban. Nah, ini dijawab dalam fikih tarjih Muhammadiyah bahwa kepanitiaan kurban pada saat ini sangat diperlukan. Jadi boleh. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ibadah kurban. Coba bayangkan misalkan di masjid ini ada 20 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Kalau tidak dibentuk panitia bagaimana? Dan kedudukannya sebagai orang yang membantu. Jadi panitia itu kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah kurban. Berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Kalau ambil zakat sudah ada nas Al-Qur'an. Tapi kalau panitia kurban tidak. Maka jangan disamakan. Pantas kalau di awal tadi kami sampaikan tidak boleh panitia kurban mengambil upah dari daging kurban. Kalau ambil zakat boleh mengambil upah dari barang atau benda yang dijadikan untuk zakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam amarahu ayyakuma ala budni wa ayyaksima budnahu kullaha duhumaha wa judaha wajidadaha wala yu'tiya fi tizaratiha syai'an. Rawahul Bukhari, hadis riwayat dari Imam Bukhari. Sesungguhnya sahabat Ali radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan amarohu ayyakuma ala, memerintahkan kepada Ali agar melaksanakan kurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semua dagingnya, kulitnya
pakaiannya, dan beliau pun agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban untuk pekerjaan jagal. Jadi Nabi menyuruh kepada adik, jangan kau berikan daging hewan kurban sebagai upah bagi yang jagal atau dalam hal ini panitia kurban. Kalaupun dapat panitianya itu jangan itu dianggap, dinilai, diyakini bahwa itu sebagai upahnya. Tapi itu adalah sebagai orang yang berhak mendapatkan bagian hewan daging hewan. Hadis yang kedua, anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakum ma'ala bihi wa amarahu ayyaksima kunnahu kullaha hukumaha wa jududaha wa jidanaha fil masakini, untuk orang-orang miskin, wala yu'tiya, dan janganlah kamu memberikan fi jizaratiha min asaiha, kepada tukang-tukang jagal atau panitia yang membantu melaksanakan kurban min asaihan, daripadanya sedikit pun. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi dalam fikih tarjih Muhammadiyah membolehkan membentuk kepanitiaan dalam rangka membantu kepada orang yang berkurban. Kemudian kepanitiaan kurban dapat dipahami, satu, tugas dari panitia kurban adalah membantu shahidul kurban. Yang kedua, fungsi panitia kurban untuk memudahkan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Coba kalau nggak ada panitia, barangkali satu RT menyembelih semua, dan dalam hal pendistribusiannya itu sangat tidak teratur. Kemudian yang ketiga, panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan kurban. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, lazismu wilayah Jawa Tengah membuat inovasi dalam hal ibadah kurban, yaitu daging kurban yang sudah siap untuk didistribusikan, yang sudah siap untuk dibagikan, boleh untuk kemudian tidak dibagikan secara keseluruhan, namun bisa dimasukkan, diberikan kepada lazismu, yang itu lazismu menyelenggarakan program renjang. Jadi kalau dibagikan ya kadang ditumpuk-tumpuk sampai bulanan nggak bisa habis. Itu ada hal yang lebih efektif, yaitu dengan adanya program rendangmu dari daging kurban. Jadi daging-daging itu kemudian diolah, dikemas seperti sarden kemasan sesuai dengan bentuk kemasannya, jenis kemasannya, yang itu bisa dalam waktu lama disimpan, dan suatu saat ada bencana alam oleh lazismu melalui MDMC disumbangkan untuk mereka saudara kita sesama muslim yang sedang terkena bencana. Sama tujuannya, kemudian banyak hal-hal yang mubazir kemudian bisa
Ini pernah disampaikan pada saat saya mengikuti profil untuk pesantren di Darul Arqam Fatihah. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bolehkah orang yang sudah meninggal dunia kemudian dikurbani oleh keluarganya? Bapak saya, ibu saya sudah meninggal dunia. Dulu belum sempat kurban. Maka kemudian saya sebagai anaknya punya keluasan rezeki, la taqorbanilah bapakku. Angsal nama badan Bapak Ibu. Kira-kira angsal nama badan. Nah, ini saya membaca di dalam kajian tarjih bab dia kurban untuk atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Padahal di masyarakat sudah berjalan di lingkungan kita sudah berjalan. Hal ini didasarkan kepada dalil Quran surat An-Najm ayat 38-39. Ini landasan hukumnya. Ala taziru wa ziratun bisra. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa bagi dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, ini hasil kajian tarjih Muhammadiyah. Nah, sudah ada di tempat saya, bagaimana itu? Oke. Nah, kalaupun sudah ada, hukumnya bukan kurban, tapi sedekah biasa. Kemudian kecuali satu, adanya nazar semasa hidupnya. Almarhum ayah kita, ibu kita mungkin dulu ketika hidupnya pernah nazar, ngisuk aku tahun ngisuk, insya Allah harap korban. Ternyata belum sampai ke Idul Adha sudah meninggal. Maka ahli warisnya, putra-putrinya boleh untuk membeli hewan kurban, dikurbankan, diniatkan untuk bapak atau ibu kita yang telah meninggal, yang sudah ada. Atau wasiat. Besok nek aku tinggal, kan bapak isi duwe kae bagian akeh. Ana wis rampung dibagi, bapak dikorbani ya. Wasiat. Boleh, bahkan hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi ahli waris. Karena nazar sama dengan utang, dihukumi sama dengan utang, sebagaimana dalam hadis Nabi yang dikatakan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Jadi nazar itu hutang kepada Allah, maka wajib ditunaikan, wajib dibayarkan. Kalau tidak, justru keluarganya mendapatkan dosa. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan fikih dia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bagi yang belum mendengarkan mendapatkan tambahan ilmu, bagi yang sudah membaca kembali, mengingat kembali, oh ternyata udhiyah atau kurban ada batasannya, ada tuntunannya yang berdasarkan syariat agama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum